Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di akhir pekan. Nah, ini long weekend ya, Mbak Agi ya. Pasti banyak yang walaupun kemarin sudah habis-habisan liburan mudik, tapi tetap saja ini banyak yang masih mau long weekend ke beberapa daerah wisata. Tapi seperti biasa, kami ajak ngobrol dalam program Off the Record, yakni obrolan membaca berita di balik berita dari meja redaksi Forum News Network bersama dengan saya Hetsbun Arif. Dan saya Agi Beta, ya senang sekali menjumpai Anda di akhir pekan ini. Akhir pekan yang cerah, tapi di Jakarta lumayan panas ya, karena Bukan hanya cuacanya Jakarta, agak Mbak. Saya ekstrim. kira ini memang terjadi perubahan cuaca, jadi memang sangat panas gitu. Dan Anda semua saya yakin merasakan, tapi ingat tipsnya katanya jangan terlalu banyak minum es dengan dalam musim panas ini. Minum air hangat tuh jauh lebih menyehatkan, walaupun memang menyegarkan kalau minum es gitu ya. Oke. Di luar soal es yang dingin dan cuaca yang panas, saya kira tetap saja situasi dunia politik kita ini selalu hangat-hangat menuju ke panas. Banyak sekali ya soal koalisi, ada koalisi-koalisi partai baru di saat Pak Jokowi pergi ke Amerika, juga soal Pak Jokowi di Amerika, berbagai pertemuan-pertemuannya juga ramai sekali di media. Terus juga soal Ruhut dengan warga Papua karena dianggap menghina orang Papua, soal bagaimana kelanjutan nikel dan lanjutan pertemuan Pak Jokowi dengan Tesla juga menarik perhatian banyak media, Mbak. Iya betul Mas Hersu. Soal Ruhut saya kemarin sudah lihat juga di Hersebun Point ya, wawancara Mas Hersu dengan Bang Mega begitu yang memberikan laporannya ya ke kepolisian. Dan tapi kita juga ingat Mas Hersu, itu yang terakhir adalah unggahannya meme soal Anies yang memakai seolah-olah gitu ya, memakai baju adat Papua begitu atau suku Dani tepatnya. Tapi sebelum itu sudah lebih ramai lagi Mas Hersu, karena ini dalam jangka waktu sepekan dia mengunggah dua unggahan yang kemudian menjadi polemik ya kalau di dunia maya, yaitu yang satu itu adalah dia unggahan soal haram dukung Anies Baswedan yang seolah-olah tertulis di kaos seorang pembonceng kendaraan bermotor gitu ya, yang terus kemudian tidak hanya di satu orang itu saja, tapi di baju orang-orang kanan kirinya juga bertuliskan hal yang sama. Dan ternyata itu langsung dalam sekejap itu dibongkar bahwa itu adalah juga hoax gitu. Karena ternyata itu adalah di event yang lain dan itu sebenarnya sangat mudah itu untuk dibuktikan kalau Ruhut ini mengetahui bagaimana cara mencari gambar-gambar yang serupa atau bahkan sama di Google, itu dia ada aplikasinya. Jadi orang yang sangat intensif mengunggah sesuatu di Twitter gitu ya, dia sehari bisa berapa kali unggahan atau komentar atau ledekan atau bahkan cacian begitu, itu seharusnya mengenal aplikasi tersebut sehingga dia tahu yang dia unggah itu apakah hoax atau tidak. Karena berkenaan dengan Papua ini kan dia juga mengatakan bahwa itu bukan saya mengedit, saya menemukan itu di Google dan kemudian saya unggah. Nah, sebagai seorang pakar hukum bisa dikatakan demikian atau praktisi hukum, harusnya dia tahu akibat dari unggahan sesuatu yang tidak benar. Harusnya dia cari klarifikasinya dulu, apakah itu unggahan tersebut hasil dari editan atau tidak, begitu kan? Nah, yang kemudian haram dukung Anies Baswedan itu jelas-jelas editan, karena langsung dibuktikan oleh follower dia atau oleh teman-teman Twitter begitu, bahwa dan kemudian dibuktikan dengan gambar aslinya atau foto-foto aslinya. Dan dia mengatakan itu kalau orang Medan bilang bla 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 gitu ya, dalam cuitannya tersebut seolah-olah itu adalah kejadian di Medan. Dia juga lupa untuk mengedit bahwa nomor motor yang ada tertera di situ masih nomor B bukan BK begitu kan. Jadi jelas itu kejadian ada di Jakarta dan kemudian juga ada yang mengatakan bahwa nomor polisi yang diunggah oleh Ruhut itu akan melaporkan ke kepolisian gitu, walaupun kita tahu sampai sekarang belum ada laporannya. Dan saya kira kalau soal laporan kan sudah ada pemuda Papua ya yang si Petrodes Mega Klendian. Nah ini agak mohon maaf kadang-kadang salah namanya. Sudah melaporkan ke polisi, kita tunggu saja prosesnya karena jujur saja banyak orang yang skeptis kalau orang seperti Ruhut yang dalam hal ini diposisikan sebagai pendukung pemerintah
membuat hal semacam itu kemudian ditindak oleh polisi? Karena pagi-pagi ternyata Kominfo juga sikapnya udah berbeda ya Mbak ya? Iya, Kominfo itu mengatakan bahwa itu bisa jadi meme itu juga bisa diartikan sebagai gambar semacam gambar satir begitu ya. Satir itu adalah semacam sindiran atau apa. Jadi bahwa meme itu juga tidak termasuk hoax begitu. Tapi itu banyak yang membantah itu Mas Hersu dengan mengatakan bahwa meme-meme di Indonesia ini kalau hanya itu sekedar gambar yang tidak diedit, tentunya itu tidak hoax. Tapi kebanyakan gambar-gambar politik itu sudah melalui proses editan dan dimaksudkan untuk membuli. Kan itu tergantung nawaitunya ya, tergantung niatnya, tergantung tujuannya gitu. Untuk apa begitu. Nah, jelas kalau yang punya si Ruhut ini itu karena ada juga captionnya di situ pakai hehe dan mengucapkan bahwa dalam bahasa Betawi sih ini adalah begini begitu ya. Itu tentu ada tujuan tertentu begitu dan kemudian juga Ruhut ini kan sudah sering mengunggah hal-hal yang seperti itu yang hoax dan kemudian mendapatkan protes sih oleh warga netizen, tapi itu ya dibiarkan begitu saja. Dan sampai saat ini ketika Ruhut mengunggah itu pada tanggal 11 Mei sampai saat ini tanggal 14 belum ada reaksi dari Kominfo yang menyatakan bahwa itu hoax atau tidak. Karena biasanya kalau ada meme yang kemudian itu viral di media sosial maupun apalagi sudah menjadi berita ya di media konvensional atau mainstream atau di new media gitu ya, itu biasanya ada reaksi cepat dari Kominfo untuk menyatakan bahwa itu hoax atau tidak. Dan itu dimuat di websitenya Kominfo dan ada artikelnya di situ. Sampai sekarang tadi sampai siang ini saya cek belum ada keterangan itu dari Kominfo. Padahal ini sudah masuk ke ranah hukum ya karena sudah menjadi laporan. Ya dan nampaknya lambat deh reaksinya. Ya kasusnya berbeda juga ya karena banyak hal yang sebenarnya kita tidak sepakat itu disebut sebagai hoax gitu ya, dicap hoax itu. Ini kan beda konteksnya. Gitu. Tapi dalam kasus ini kelihatannya ada tendensi menganggap bahwa kasus yang pada Ruhut ini bukan hoax gitu. Itu hanya sekedar satire kan gitu ya kesannya Mbak ya. Iya, terkesan begitu. Apalagi itu yang menyatakan adalah pejabat di Kominfo begitu. Jadi orang dan itu malah jadi rame Mas Hersu, malah jadi rame di Twitter ya karena itu diunggahnya di Twitter. Kemudian orang juga mengunggah pernyataan dari pejabat Kominfo tersebut walaupun dinyatakan juga bahwa tapi walaupun itu satir gitu ya, tapi kalau ada yang merasa keberatan ya silakan saja kalau mau melaporkan. Tapi reaksi itu tadi yang ketika misalnya Pak Jokowi pernah juga diunggah kan pada tahun 2019 Pak Jokowi memakai semacam kaos atau kemeja bertuliskan 2019 ganti presiden. Itu reaksinya cukup cepat. Kominfo memberikan klarifikasi bahwa itu adalah hoax gitu. Tidak hanya disinformasi. Apa bedanya dengan yang naik sepeda motor diganti ininya tadi kan ya? Iya, betul begitu. Begitu juga dengan kasus yang terjadi pada Bu Mega. Bu Mega pernah ada gambar begitu ya, gambar Bu Mega, foto dan kemudian ditulis seolah-olah Bu Mega mengatakan bahwa tidak perlu pemilih Islam begitu. Padahal Bu Mega tidak pernah mengatakan demikian. Itu langsung ada klarifikasinya dari Kominfo begitu. Nah, kita berharap Kominfo bisa berlaku adil lah dalam hal ini. Toh tidak sulit kok untuk menelusuri apakah ini hoax atau tidak begitu dengan teknologi yang dimiliki oleh Kominfo. Nah, dalam kasus saya kira dalam kasus Ruhut dengan Anies dan warga Papua ini bukan persoalan hoax atau tidak hoax. Itu bukan satire atau tidak satire. Tapi satu orang Papua merasa bahwa mereka merasa pakaian adatnya dibuat lelucon gitu. Jadi ini dianggap ini sebagai sebuah penghinaan kan kepada mereka gitu. Betul. Dan pada Anies saya kira ini juga ada soal serius ya Mbak karena itu kan yang digunakan itu taring babi ya yang digunakan itu. Ini kita tidak bisa mempertentangkan soal bahwa itu haram atau halal, tapi bagi umat Islam kan itu sesuatu yang haram, itu kan juga jadi persoalan. Tetapi tentu saja bagi masyarakat Dani itu adalah itu satu simbol simbol adat mereka. Kita nggak mempertentangkan itu. Tapi ketika itu diberikan pada Anies itu kan jadi persoalan yang serius kan bahwa ini Anies mengenakan pakaian dari suku Dani yang dalam Islam itu haram. Jadi ini memang menurut saya menjadi soal serius. Apalagi kemudian bukan hanya pada soal unggahannya, tetapi komentar-komentarnya setelah itu dipersoalkan.
kemudian dia mempersoalkan soal menggunakan kata kadrun dan sebagainya. Jadi saya kira kalau polisi mau menyelidiki, kasusnya bukan hanya berhenti pada unggahannya, tapi pada statement dia setelah unggahannya dipersoalkan juga jadi serius kan. Iya, betul Mas Hersu. Jadi ada sesuatu di balik itu yang mungkin tidak terucapkan, tapi kita bisa melihat bahwa sesudahnya dalam klarifikasinya Ruhut mengatakan bahwa itu memperlihatkan bahwa Anies ketika di Jogja dia pakai baju Jogja karena merasa jadi orang asli Jogja. Ketika dia ada di tempat lain, dia memakai baju daerah di lokasi tempat dia berada tersebut. Jadi sesuai dengan keberadaan dia di mana-mana, dia selalu mengaku sebagai orang daerah tersebut gitu menurutnya, supaya diterima. Padahal dia yakin Anies pasti kalah gitu pada tahun 2024 kalau seandainya dia nyapres gitu. Intinya adalah itu begitu kan. Dalam klarifikasinya dia mengatakan demikian begitu. Nah, tapi dalam hal ini juga ada sesuatu yang tersembunyi, yaitu soal Anies yang Muslim dan kemudian mau-maunya gitu kan, dalam tanda kutip ya, sampai demikian nafsunya untuk menjadi untuk nyapres sehingga mau memakai taring babi sekalipun gitu. Seolah tuh ada sesuatu yang tidak terkatakan, nuansanya demikian begitu kan, orang melihatnya seperti itu karena ya itu tadi dia mengatakan saking dia bernafsunya untuk nyapres sampai dia mau melakukan apapun gitu. Ya dalam hal ini memang Ruhut ini kan orang melihatnya sebagai seseorang yang tidak tersentuh. Dia sudah berkali-kali mengunggah hoax, dia juga dalam perkataannya atau buliannya atau caci makinya itu tidak layak lah sebenarnya untuk sebagai seseorang yang mempunyai profesi hukum yang seharusnya juga mendidik masyarakat Indonesia ini untuk santun, untuk baik begitu ya, untuk tidak menyebarkan hoax, tapi malah melakukan hal itu tapi tidak tersentuh oleh hukum sekalipun gitu. Oke, ini kita tunggu ya karena Petronis juga dalam wawancara dengan saya, Mega dia lebih seringnya, Petronis Mega ini dia lebih biasa dipanggil Mega. Dia akan mengawal kasus ini secara serius karena menurut dia marah dan dia akan kejar betul Ruhut Sitompul ini ya. Nah, apa isu yang lain Mbak yang saya kira pantas kita bahas kali ini? Mas Hersu, sebetulnya tuh ada sesuatu yang kita harus waspadai ya Mas Hersu, karena dalam 2 hari terakhir ini juga marak di Twitter menjadi bahan diskusi para pengguna Twitter, yaitu soal kotak suara kardus yang masih akan digunakan pada tahun 2024 tadi. Padahal itu sudah menjadi polemik begitu ya, sudah menjadi polemik, banyak yang terus kemudian kecewa, menyayangkan, marah dan sebagainya karena kotak kardus ini walaupun dikunci dengan gembok gitu ya, gembok dari besi, tapi dia akan tetap kardus. Dan kemudian ini dianggap sebagai bukan bagian dari demokrasi, karena demokrasi itu kan harus jurdil. Dan kotak kardus di masa 2019 ini dianggap sebagai kebohongan gitu yang terstruktur, masif, kayak begitu sebagai bagian dari itu. Karena kita tahu kotak kardus ini banyak yang ditemukan di tempat tertentu sudah terbuang bersama surat suaranya. Begitu juga kotak kardus yang sudah jebol begitu ya ketika sampai di kecamatan dan sebagainya. Jadi dan ternyata dengan anggaran yang menurut KPU dia menyodorkan anggaran 76 triliun rupiah pada tahun 2024 dan kalau menurut Pak Jokowi itu malah di atas 100 triliun rupiah gitu ya anggaran untuk pemilu 2024 nanti, dan ternyata dengan anggaran yang berlipat dibandingkan anggaran pada tahun 2019 yang hanya sekitar 25-27 triliun, itu kita tetap akan menggunakan kotak kardus begitu sebagai kotak suara, dan itu sudah dinyatakan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari dari sejak sekarang, dan itu luput dari pengamatan kita karena hiruk pikuk politik ya, hiruk pikuk dari berbagai isu itu begitu berseliweran sehingga hal seperti itu tidak kita perhatikan. Nah, pada saat ini tengah berlangsung rapat tertutup antara KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, dan Komisi 2 DPR di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta, begitu, untuk membahas soal anggaran KPU ini dan tahapannya. Nah, membahas soal ini saja bisa hotel bintang 5 loh. Kalau kita lihat gitu ya dari segi anggaran, membahas soal tahapan pemilu dan anggaran itu di bintang 5 dilakukannya, tapi kotak suara tersendiri hanya dari kardus.
Ini kan sangat jomplang ini jadinya. Nah, di mana mereka mengatakan bahwa demokrasi ya mahal gitu kan. Kalau seandainya harus dibuat dalam bentuk aluminium gitu seperti tahun 2014 itu akan mahal gitu, akan memakan ini biaya. Tapi kan demokrasi itu memang mahal, Mas Hersu. Dan demokrasi itu adalah investasi begitu, investasi kejujuran, keadilan masa depan negara ini begitu. Ya, jadi apapun argumentasinya mereka sekali kardus tetap kardus. Kan gitu ya. Ada orang yang bilang otak kardus, nah, kan gitu, atau jenderal kardus gitu kan. Pokoknya kardus ini konotasinya memang negatif gitu, dan realitasnya apalagi kalau dipakai dengan dalam kotak pemilu ya memang dampaknya seperti kita ketahui negatif. Tetapi kan persoalannya sebenarnya kita terhadap para penyelenggara pemilu ini bukan hanya semata-mata kotak kardusnya, tetapi kan sudah cukup lama publik menaruh semacam ketidakpercayaan yang tinggi terhadap KPU. Saya kira itu jauh yang lebih serius, ini public distrust gitu, dan sebenarnya juga nggak salah juga ya kalau publik jadi semacam tidak terlalu percaya dengan lembaga KPU ini, karena sebenarnya kita sama-sama tahu bahwa proses pemilihan anggota KPU apalagi ketuanya itu kan proses politik, dan udahlah nggak usah berkilah macam-macam, karena ini kita tahu ini yang jadi itu ini sponsornya siapa, ini didukung oleh partai apa, ini apakah ada cantolannya ke istana atau tidak. Itulah sebenarnya cermin dari para komisioner KPU kita. Dan dengan figur-figur semacam itu yang memang kita sulit berharap bahwa pemilu ini dapat berlangsung jujur dan adil tanpa ada kepentingan titipan kekuasaan dalam hal ini. Iya, memang public distrust itu adalah hal yang besar. Tapi untuk membuat masyarakat itu percaya kembali, salah satunya kan dengan tidak memakai kotak kardus ini, begitu kan? Itu kan hal kecil yang harus dibenahi sedikit demi sedikit dengan misalnya dengan saksi, bagaimana perlakuan terhadap saksi di lapangan supaya seimbang antara pro pemerintah dan yang tidak pro pemerintah. Dalam ini mungkin 2024 tidak ada pro pemerintah dan tidak ada oposisi, karena memang Pak Jokowi diharapkan kan tidak akan ada 3 periode begitu kan, tapi tetap saja kan Mas Hersu ini kita tahu bahwa Pak Jokowi mendukung calon tertentu, yaitu dalam hal ini misalnya Pak Ganjar Pranowo. Kita sudah tahu itu adalah titel Jokowi begitu kan, dan kemudian juga semua pendukung Pak Jokowi ke sana gitu. Itu juga sudah jalan menuju terpilihnya calon yang didukung oleh Pak Jokowi itu tadi, yang kemudian dilihat oleh masyarakat saat ini, yaitu dengan cara pemilihan KPU dan kemudian juga Bawaslu, juga semua perangkat-perangkatnya. Nah, itu tahapannya, apalagi sekarang kita sudah menuju kepada calon gubernur, bupati, wali kota yang juga dipilih oleh lingkaran Pak Jokowi, begitu ditentukan oleh Mendagri, tidak berdasarkan pemilihan umum gitu atau kepercayaan masyarakat begitu. Ya, oke. Ini memang catatan yang serius soal penyelenggaraan pemilu ini. Jauh lebih termasuk di dalamnya adalah sampai sekarang kan Mahkamah Konstitusi tetap bersikukuh untuk menolak berbagai gugatan PT atau presidensial threshold 20%. Dan kita tahu kan sebenarnya biang kerok dari semua persoalan ini, mother of evil-nya itu atau induk dari setannya itu adalah di situ kan, presidensial threshold 20%. Dengan cara begitu para oligarki ini bisa mengatur kan gitu. Seperti kemarin diangkat jadi disampaikan oleh anggota DPD, ketua Pokja DPD Bung Tamsil Lindrung, dia menyatakan ini adalah sebuah ketidakwarasan. Ya bagaimana mungkin ada sekarang ini ada PT 20%, sementara sekarang ini partai-partai pendukung pemerintah sudah mengelompok itu menjadi 82%, 81, sekian persen, jadi tinggal 19% di luar. Jadi secara praktis memang tidak mungkin ada calon lain selama PT 20% itu dipertahankan. Jadi meskipun katakanlah istilahnya sandal jepit pun itu yang didukung oleh oligarki, itu pasti akan jadi presiden gitu loh. Kenapa? Karena mereka memang sudah diatur untuk menang kan gitu. Jadi saya nggak kaget kalau pada waktu kemarin tuh Fahri Hamzah cerita pada saya dalam wawancara dengan saya, dia cerita tiketnya itu Mas Hersu sekarang sudah diijon oleh para oligarki. Jadi sebenarnya siapa yang menjadi presiden itu sekarang sudah ditentukan oleh para oligarki itu. Jadi kita percuma saja macam-macam mempersiapkan calon selama presidensial threshold 20% itu masih tetap dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak mungkin ada muncul presiden lain di luar yang sudah didukung oleh oligarki. Ini jadi saya kira soal ini sangat serius, dan
saya kira wacana 0% ini sudah jadian ya. Sekarang di kalangan masyarakat sudah mulai memahami kenapa sih mesti 0% itu tadi. Karena kita belajar dari pengalaman pada Pilpres 2019, presidennya hanya 2 orang calon dan itu pun sudah dirancang siapa yang akan menang dan kemudian yang kalah juga diakomodir di kabinet. Kan gitu ya Mbak ya? Iya, ngeri sekali karena ini seperti kata Ketua DPD yang dinyatakan juga oleh Pak Lanyala ya, yang kemudian juga dinyatakan kembali oleh Pak Tamsil Lindung dari DPD juga, mereka tidak akan menghentikan kalau seandainya ada people power gitu, dan itu dimungkinkan terjadi apabila ketidakadilan ini terus-menerus, orang sudah tidak tahan gitu. Orang ada ketidakadilan tapi mereka bisa makan, mereka hidupnya cukup dari segi kesehatan, dari segi makanan, dari segi melimpah ruah, itu masih dimungkinkan gitu mereka untuk diam, tidak bereaksi. Tapi dalam keadaan seperti ini, pekerjaan apa segalanya susah, itu kemungkinan people power itu yang kita khawatirkan. Iya. Oke Mbak, nggak terasa ini kita mesti mengakhiri perbincangan kita, tapi jangan lupa terus bersama kami dalam perbincangan off the record karena kita akan selalu hadir pada setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Tapi mulai banyak permintaan ini Mbak untuk nambah ini dong, frekuensinya dong, jangan hanya Senin, Rabu, dan Sabtu. Kita sedang pertimbangkan ya, masukan dari Anda semua. Tapi sekali lagi terima kasih untuk support, bahkan doa secara personal loh Mbak ya. Sekali lagi kita sebutkan untuk kami tetap sehat, tetap semangat. Jadi gitu Mbak Agi, kita mesti mengakhiri perjumpaan kita. Saya Hersubno Arif. Dan saya Gibeta. Sampai jumpa lagi dalam OTR berikutnya. Salam 0% Mas Hersu dan pemirsa. Selalu 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.